Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, muga kita tansah ngucapaken syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang ageng, nikmat ingkang kathah, sehingga ngantos wekdal menika kita sami pinaringan sehat walafiat, saged makempal manunggal nindakaken sepirang-pirang Allah Ta'ala kanthi syukur dumateng Allah. Mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, kita badhe lajengaken pembahasan inggih menika 221 kesalahan di dalam salat. Menika ingkang dipun tulis Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musainid, lan menika ugi dipun komentari Syekh Abdullah Al-Jibril, sehingga buku menika panji ditulis mboten sembarang tiyang, nanging tiang-tiang ingkang berilmu, tiang-tiang ingkang gadhahi ilmu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, samenika kita dumugi soal jawab ingkang nomor 113. Di antara kesalahan tiang salat menika, salat di antara tiang, salat di antara tiang, di mana sebagian masjid-masjid wonten masyarakat kita niku kadang-kadang dalam masjid niku tiang itu ada di tengah-tengah masjid. Nah, itu kadang sop pertama, kadang sop kedua ini nabrak tiang. Bagaimana secara hukum kita sepatakan rumiyin? Syekh nyepatakan di antara kesalahan sholat, yaitu sholat di antara tiang-tiang atau soft sholat terputus oleh tiang masjid tanpa ada hajat kebutuhan, tegesipun jane yang masjid longgar, padahal masih ada banyak soft yang tidak terisi oleh satupun jamaah sholat. Yang benar kata Syekh, kalangan ulama memberi keringanan untuk melakukan sholat fardu secara berjamaah di antara tiang-tiang jika kebutuhan mendorong hal itu. Tegesipun menawi jamaah menika budak lan panggenanipun menika sempit, jadi jika kebutuhan mendorong hal itu. Begitu pula seperti keadaan yang
sangat sesak. Adapun jika ada hajat atau kebutuhan untuk itu, ini dibolehkan. Kalau tidak, maka hendaknya dia mencari shaf yang aman ataupun yang tidak terputus dengan tiang. Ini kita bahas rumin. Hukum menyambung shaf dan memutus shaf dalam sholat. Makmum menika asalipun diwajibkan untuk berusaha menyambung shaf dalam sholat dan dilarang memutus shaf. Menika dipun tegasaken nggih menika kanthi perintah-perintah supados tiyang kala nyambung shaf kala wau. Setunggal perintah menyambung shaf. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bi Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ngendika, aqimus sufufa wa hadu bainal manaqibi wa suddul halala walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadalu farajati li syaitan wa man wasala safan wasalahullah wa man qata'a safan qata'ahullah. Rasulullah ngendika, kencengno saf-saf kono mau, luruskan saf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah. Menika sajane menawi mengke sampun kita pun sami paham umpami pepete nggih mboten nggih niku kita ngertos rumiyin. Niku ukuranipun niku jatosipun rapat pundak ketemu pundak, lajeng mata kaki ketemu mata kaki. Jadi posisi kaki itu seperti ini. Mboten pucuk-pucuk ngene mboten. Kan kadang-kadang ben ora pati kepepeten niku begare sing rada amba tur keneke pucuk-pucuk. Ini sebenarnya keliru. Yang benar adalah seukuran pundak di mana mata kaki ketemu mata kaki, pundak ketemu pundak. Waktene urung sanggup mangke mugi-mugi sanes wekdal saged. Amin Allahumma amin. Itu seperti itu. Kemudian berlemah lembutlah terhadap saudaramu. Nek panci durung siap ya aja diucit ae. Aja diucit kono nek kono aja. Dan jangan kalian biarkan ada celah untuk setan, karena perintah ini sebenarnya tidak memberi peluang setan niku masuk ke dalam shaf. Karena Rasulullah sudah menyebutkan umpami shaf niki enten longgare niku setan niku teng tengah-tengah mriku. Nyelintut-nyelintut digambarke kados cemple nika. Dadi cemple itu nyelintut-nyelintut saketan nika. Itu seperti itu. Itu supaya ditutup. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya. Dadi nek umpamanipun shaf niki tasih enten sing penggal, niku prayoginipun dipun tutup atau diisi. Ampun mendhet shaf wingking. Ini namanya menyambung shaf. Umpami kok rada alit tapi masih memungkinkan, maka yang lain hendaknya menyadari supaya geser sedikit sehingga bisa diisi satu orang. Niku kajenge saged rapat. Barang siapa dia memutus shaf Allah, barang siapa menyambung shaf, Allah akan menyambung. Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutus shaf juga Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi, wonten Sunan Al-Kubra, pun saken Syalbani ugi wonten saya Abu Dawud. Wonten hadis sanes Rasulullah nyebataken an Jabir bin Samurah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih saking Jabir bin Samurah Rasulullah niki ngendika, ala
tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha, apa kowe ora kepengin jejer baris anggone nata shaf kaya dene para malaikat baris ana ngarepe Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sahabat menika tanglet, kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, kados menapa ya Rasulullah anggenipun para malaikat menika baris wonten ngarsanipun Allah. Faqulna lajeng qala yutimmuna sufufal awwala wa yatarassuna fis safi. Para malaikat kuno nyempurnake sop-sop sing pisanan banjur ngerapetke sop-sop kuno mau. Terus mungkin nek sampun kebak nembe wonten wingking. Kadang-kadang nek saking mriki ketoke jane kono jek enek wong loro niku wegah ngalor. Alah akhire tengah wae. Ini termasuk dilarang wonten agami kita. Niki boten angsal mila hadis menika hadis ingkang sahih dipun riwayataken Imam Muslim lan ugi Abu Dawud. Yang kedua di antara bentuk memutus shaf nggih menika salat di antara napa? Salat di shaf yang terputus oleh tiang-tiang masjid. Kados kula aturaken kala wong enten masjid-masjid yang memang ada tiang-tiang di tengah, kadang satu shaf, dua shaf, yang keduanya ini kemudian ada tiang-tiang. Lah kalau jamaahnya ini kira-kira tidak sampai 3 shaf, maka lebih baik dia mundur dilewati tiang-tiang kalau mau. Sebab niki dipun sebataken Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika kunna nunha anna sufa baina sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tardan. Pilih sahabat Muawiyah saking bapakipun pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam riyin piyambakipun nyerasaken biyen ana jaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kono mau dilarang ana sop-sop sing tengahe kono mau ana cagake. Dan kami menerapkan larangan ini secara umum. Wonten hadis riwayat Ibnu Majah dipun saeken ugi dipun sebagian wonten Sahih Abu Dawud lan dipun saeken Syekh Albani wonten Sahihul Jami'. Menika menawi longgar supados dipun napa geser. Yang ketiga perkataan para ulama dipun sebataken saking Anas bin Malik, sallaina khalfa amiri minal amara fattarrana nasu fasallaina baina sadiyataini falamma sallaina qala Anas bin Malik kunna nattaqi hadza ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah salat makmum no salah sawijining pemimpin utawa umara. Nalika semono kita kapeksa salat antaraning tiyang. Ketika kami telah selesai salat, Anas bin Malik ini berkata, dahulu kami para sahabat menjauhi perkara seperti ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi dipun saekan Ibnu Majah, juga disahkan Syekh Albani di dalam Sahih Tirmidzi. Ibnu Muflih rahimahullah ngendikaken wa yukrahu lil ma'mumi al-wuqufu baina suwari. Qala Ahmad li'annaha naqta'us shaf. Dimakruhkan bagi para makmum untuk berdiri di antara tiang-tiang. Karena hal itu membuat shaf terputus. Wonten al-furu'. Nomor sekawan
ulama menganggap makruh memutuskan shaf tersebut. Hukum sholat di antara tiang yang menyebabkan terputusnya shaf adalah makruh, namun tetap sah sholatipun. Niki kanthi dipun dasari atar saking sahabat Anas bin Malik wonten inggil kula wau menegur tetapi tidak suruh mengulang sholatipun. Wah ini kan nomor gangsal niku nalika keadaan sulit sempit dalam kondisi sulit seperti masjid yang sempit, jamaah pun bludak, salat di antara tiang menika dipun keparengaken senajan nyebabaken terputusnya shaf kala wau. Ini dalam keadaan napa padat, sesak dan kurang tempat, terutama kalau mungkin masjid-masjid tempat safar nih Pak contohnya kados jenengan pamane piknik teng Parangtritis pamane nanti napa mboten ayo be bisa di fresh boleh ya. Maka hal itu jika memang keadaannya memaksa itu diperbolehkan. Dasaripun apa ingkang dipun sebataken saking al-lajnah daimah lil buhud wal ifta. Yakrahul wuqufu baina sawari idza qata'atis sufuf illa fi hali dhiqil masjidi wa kasratil musalli. Dimakruhkan sholat di antara tiang-tiang jika bisa memutuskan shaf, kecuali jika masjidnya sempit, orang yang sholat sangat banyak. Niki nembe dipun keparengaken. Jadi ini dilihat. Begitu pula Syekh bin Baz menyebutkan jangan memutus shaf sholat jika kondisi darurat. Semisal jika masjid sangat penuh dan sempit, maka para makmum boleh membuat shaf di antara tiang-tiang kalau mau, dan tidak mengapa karena kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita membuat shaf yang tidak terputus dengan tiang? Poin nomor 6. Jika datang ke masjid dan menemukan shaf terakhir terputus oleh tiang, niko dialang-alangi jaga, sikap yang tepat adalah membuat shaf baru yang tidak terputus. Nah saged nggih pingkingi. Dados napa ingkang dipun sebataken Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Ya baik menyebataken menawa kowe nekani masjid wong-wong kono wis padha ngadeg ana shaf banjur kowe ora nemoni panggonan shaf kejaba sakwise maka tidak mengapa sholat di sana dan tidak bukan termasuk sholat sendirian di belakang shaf. Kemudian yang ketujuh di antara sholat yang dibolehkan itu kita di tengah-tengah tiang itu seperti disebutkan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizallahu taala. Wa amma salatul munfaridi baina suwari awil imami fala kharaja fiha wa salatu baina sariyataini duna tatmimis safi anil yamini wastimali aidan la kharaja fiha li anna tarasa wa adamal inqita'il hasil. Adapun sholat sendiri atau sebagai imam, tadi nek sholat dhewe niki saged angsal nggih, sholat di antara tengah-tengah tiang atau sholat ketika sendirian, ini boleh tidak mengapa. Demikian juga sholat makmum di antara dua tiang tanpa menyambung shaf kanan dan kiri
Ini kalau menurut beliau tidak mengapa karena soft tetap lurus dan tersambung. Sekali lagi ini kalau kondisinya mungkin terpaksa. Umpami nyuwun sewu niki jamaah Nogosari niki tumplek blek umpamane. Buat masjid. Amin Allahumma amin. Nggih. Dadi sing jero niki kebak lan jaba kuwi kena dienggo apa ora? Gitu kan? Paling tidak kita ngertos ilmu. Lah dalam keadaan seperti itu benten maka itu bisa dipakai. Kenceng-kencenge kalih sing ngajeng niki. Pun ate kebak tumplek-tumplek ten. Boten. Nggih ra apa-apa. Sing penting konsisten gitu. Sing penting konsisten. Wong mlebu surga iso banyu dhewe-dhewe kok ya. Terus kesimpulanipun setunggal asalnya menyambung soft ini hukumnya wajib. Yang kedua dilarang memutus soft kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga makruh berdiri di antara tiang jika menyebabkan putusnya soft, tapi sholatipun tetap sah. Yang keempat dibolehkan sholat di antara tiang dalam kondisi masjid sempit atau penuh. Ini kesimpulanipun. Yang kelima jika terpaksa sholat di belakang tiang karena tidak ada tempat lain, sholatipun tetap sah. Karena jika memungkinkan membuat soft baru, maka buatlah soft baru yang tidak terputus. Menika kita lajengaken poin selanjutnya. Kemudian kesalahan berikutnya yang 100 ke 114 berpaling sewaktu sholat tanpa ada kebutuhan. Jadi asal sholat menika wa qumu lillahi qanitun. Berdirilah menunaikan sholat itu dalam keadaan tumakninah, kunut, tenang, boten osrek kae, boten lingalingu, boten napa piyambakipun gusar itu tidak, tapi tenang. Ini asal dalam sholat. Oleh karena itu menoleh di dalam sholat ini ada beberapa macam. Contohnya ini tunggal menoleh beserta dadanya, sehingga dia merubah arah dadanya ini dari arah kiblat, maka menoleh seperti ini membatalkan sholat karena menghadap kiblat ini termasuk syarat sahnya sholat. Dadi nek mau ngeten arah kulon niku lah nglekane nganti ngeten iki. Apa to kancane? Maka ini bisa membatalkan sholat sebagaimana dijelaskan wonten Syekh Shalal Munajjid soal jawab. Yang kedua menoleh dengan kepala atau mata saja. Ini tentu kalau seperti itu tadi tanpa ada keperluan mungkin. Yang kedua menoleh dengan kepala atau mata saja, badannya tetap menghadap kiblat, maka menoleh dengan cara ini makruh, kecuali seorang muslim melakukan hal itu untuk satu kebutuhan. Umpamane nglengak sithik, wah kowe nek kalau jengking kowe umpamane. Terus pendet sandale gebukne, itu boleh dalam keadaan diperlukan, atau menoleh ngangkat anake digendong amarga nangis jembleng-jembleng. Maka hal semacam ini karena ada keperluan, ada kebutuhan.
Jika ia melakukan tanpa kebutuhan, maka pahala sholatnya berkurang, namun tetap sah dan tidak membatalkan sholat. Ini disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Fiqhiyah. Tidak ada perbedaan antara para ahli fikih akan makruhnya menoleh dalam sholat. Jadi ini hukumnya makruh. Sampai disebutkan dalam satu hadis saking Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah, faqal wa ihtilasun yahtalisuhu syaitan min sholatil abd. Piyambakipun tanglet aku tau takon marang Nabi sallallahu alaihi wasallam babagan menawa noleh nalika salat. Lajeng Rasulullah jawab, kuwi itu adalah bentuk pencurian, dicuri oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Jadi hamba tersebut itu telah kecurian oleh syaitan. Ini hadis riwayat Bukhari. Makruhnya ini terbatas apabila tidak ada kebutuhan atau udzur. Jadi kalau tidak ada alasan, ini adalah makruh. Adapun jika ada kebutuhan seperti takut pada diri atau hartanya, maka tidak makruh jika ada keperluan. Terdapat dalam fatwa Lajnah Daimah sampun kata hadis ingkang netaken akan bolehnya menoleh dalam sholat jika ada kebutuhan. Jika ada kebutuhan. Di antara apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ashtaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakr yusmi'un nas takbirahu fatafata ilaina fara'ana qiyaman fa'asara ilaina faqa'adna fasalaina bisolatihi qu'udan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nembe sakit lan kita salat wonten napa wingkingipun sementara beliau dalam keadaan duduk. Jadi imamipun duduk. Dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada orang-orang. Ini kalau keadaan dibutuhkan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang seperti itu kan. Itu. Jadi Rasulullah enggak, Abu Bakar niki memperdengarkan takbir beliau kepada orang-orang. Lalu beliau menoleh dan melihat kita berdiri. Tadi Rasulullah niku sempat noleh. Iki kok makmumku padha ngadeg iki piye to iki? Jadi Rasulullah menoleh. Lalu beliau memberikan isyarat kepada kami agar kami duduk. Maka kami sholat menjadi makmum, beliau dengan duduk. Jadi sahabat lajeng duduk. Jadi Rasulullah ketika menoleh ini karena ada kebutuhan. Dari sini dapat diambil pelajaran imam itu untuk diikuti. Idza kabara fakabaru, nek takbir ya ndang kake takbir, imam wis takbir sing guru cek umyek. Lah menawa wis rampung kurang lah matur. Wis tak rampung imam, tak rampung. Wis ini nanti, wis masak wis. Tadi kene imam se Allahu Akbar sing guru cek umyek kae. Enten apa badan? Ya mesti lara enek mesti. Maka tidak boleh, idza raka'u farka'u, nek wis ruku ya gak kake ruku. Ora kok mentelang aira ruku-ruku, ini tidak boleh. Harus diikuti. Jadi tidak boleh
disiki ya ora mboten angsal yang baik pun mau keri adoh itu tidak boleh. Nggih. Jadi segera. Kemudian sholat subuh dikumandangkan iqamah dalam sholat subuh. Ini riwayat yang lain. Rasulullah SAW sholat dan beliau menoleh kepada ke arah lembah. Abu Daud berkata, beliau sedang mengirim pasukan berkuda dari sejak malam untuk berjaga. Jadi menoleh beliau ini keadaan butuh. Oleh karena itu seperti Syekh bin Baz rahimahullah berkata, menoleh di dalam sholat untuk berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk saat was-was tidak masalah. Saat was-was. Bahkan dianjurkan saat dibutuhkan dengan menoleh kepala saja. Bagaimana dia berlindung kepada Allah, kemudian dia berdoa. Berikutnya ada jenis menoleh yang ketiga, yaitu menoleh dalam sholat dengan hatinya. Tetapi yang haram tidak boleh, bisa merusak sholatnya, itu ketika menoleh dengan dadanya. Yang kedua cuman kepalanya, maksudnya kepala dan dada yang pertama. Yang kedua ini kepalanya saja, ini tetap mengarah ke arah kiblat. Yang ketiga ini menoleh, yaitu yang menoleh ini hatinya. Hatinya ini kerambian, pikirannya tidak konsentrasi, pikirannya boten menghayati sholatnya. Nah ini kan kata tunggal gitu, kata itu seperti itu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa menoleh itu ada dua macam. Yang pertama menoleh fisik dengan badan, yaitu menoleh dengan kepala. Yang kedua menoleh non fisik, nggih menika atini, yaitu was-was sibuk dengan pikiran yang menghampiri hati, boten saged khusyuk. Inilah penyakit yang kita tidak bisa lepas, kata Syekh. Sangat sulit mengobatinya. Sedikit sekali orang yang selamat darinya. Hal inilah yang mengurangi kualitas sholat. Namun yang terjadi masih bagus kalau cuma sebagiannya. Namun yang terjadi tidak khusyuk dari awal sampai akhir. Nah ini saged mendapatkan pahala yang sedikit. Perkara ini cocok dikatakan sebagai curian setan dari sholat seorang hamba. Ini disebutkan dalam Syarhul Mumti. Sumber nikah kita penetakan saking Islam Kata saking mriki ibu, bagaimana kita supaya khusyuk di dalam sholat? Maka hendaknya pertama kali kita wudu dengan benar. Ini termasuk membantu. Karena kalau kita itu wudu kita benar, ini akan menjadikan pikiran kita tenang. Kemudian hendaknya dia menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu sholatnya. Kata sumpamane nek TV-ne cek urip ya dipateni dhisik. Kula lah sering matur to niku. Wong Allahu Akbar enek berita gempa-gempane. Dadi ora mikir salate, mikir gempane mau nanti. Seperti itu tidak boleh. Hendaknya singkirkan dulu. Termasuk gambar-gambar itu disingkirkan. Selain ini mengganggu sholat, juga hal-hal semacam ini itu akan menjadikan syaitan itu senang. Apalagi kalau lukis tangan itu sudah sepakat para ulama itu mengharamkan. Kemudian tempatnya juga hendaknya yang nyaman dari suara-suara, nyaman dari tontonan-tontonan.
nyaman dari bau-bauan. Niki dicek sih, wah iki ora nek mampu-mampu. Karena kalau nanti tahu-tahu ada bau tutup nih wae, pikirannya nggih mikir iki jane padang tikus nang ndi to. Jadi mikirnya seperti itu. Begitu pula hendaknya yang nyaman tempat itu lapang, boten was-was engko nek kejeduk seperti itu. Kemudian setelah itu hendaknya dia memperhatikan apa yang dibaca. Ini diantara yang paling penting. Setidak-tidaknya dia sedang muraqabah menghadap Allah. Oleh karena itu, kados digambarke wonten setunggalipun hadis, ma huwal ihsan, apa kono mau ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu. Niki sing paling tinggi derajate. Kowe nyembah marang Allah ku kaya dene kowe iki ndeleng. Jadi seakan-akan kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek jenengan niku umpamane nyuwun sewu lagi nyambut gawe terus juragane niku teko ngingeti jenengan, kira-kira pripun? Nggih. Dadi digawe sak apik-apike nggih to. Perkara nek lunga sebuah wae kan kata-kata wong Indonesia kan ngene niku. Tapi nek lagi dikontrol niku kaya iya niku, gitu. Maka kita juga mempersembahkan kepada Allah itu seperti itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nek kowe ora iso kaya dene ndeleng Allah, nek yakin menawa Allah ki ndeleng kowe. Kan ngoten. Pamane jenengan niku hanya bedamel. Kene dipasangi CCTV. Kira-kira pripun nek jenengan niku nyambut gawe? Para turon-turon, klepas-klepus, jegalan. Oh ya, kene sing penting teko. Napa ngoten? Mboten to? Wah, aku nek sing lah iku didelok bose kok omah aku klekaran ae ora entuk teles. Wah, pecat sesuk kan ngoten. Maka dia akan bekerja sebaik mungkin kan ngoten. Maka kita juga seperti itu ketika sholat kita membayangkan Allah itu melihat kita. Orang kok sak penake dhewe. Itu tidak. Oleh karena itu ketika kita sholat Allahu Akbar, itu tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tapi apa wae urusan dunia itu intinya kecil. Ngoten nih Bapak Ibu Allah. Kemudian tenang. Tenang itu membantu seseorang itu khusyuk. Orang kok nopo usrek kae, jangan. Kemudian memperhatikan bacaan kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka setidak-tidaknya kita fokus terhadap apa yang kita baca. Orang kok senang-senang cepat teman sholatmu, harus hafal. Jadi tidak seperti itu. Maka perhatikan bacaannya. Momennya yang maca kala bapak. Ini kira-kira nek diartekke niku kados napa kira-kira? Ting plotet ngene. Maka ini harus kita perhatikan. Sebabnya napa? Enten tiyang kala sing salat nganti 40 tahun kuwi ora entuk napa-napa. Mulane nek kadang-kadang nek ora cepet-cepet le sujud, kadang rukuke, Demikian pula yang paling bagus mereka juga bervariasi dalam pahala. Enten sing angsal salat niki ya mung 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, seperapate, 1/3, separuh. Sangat langka yang sempurna. Makanya kita berusaha untuk khusyuk. Demikian. Nggih Bapak Ibu Allah, gandengan wektalipun sampun telas nggih. Masih ada? Nggih. Kita lanjutkan kesalahan yang berikutnya nggih menika
Kesalahan yang ke-15. Kesalahan yang 15 ini menekuk-nekuk jemari kedua tangan hingga keluar suara waktu sholat. Kadang-kadang jenenge wong niku nek urung ngerti niku ya enek wae. Dadi sholat kita jetoti tangan, seperti ini. Bolak-balik bercetoti seperti itu. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Menekuk-nekuk jemari ketika sholat ini dimakruhkan hingga mengeluarkan suara pada waktu sholat, karena hal tersebut merupakan kesia-siaan dalam sholat dan yang bisa menghilangkan kesempurnaan kekhusyuan sholat. Jadi kita itu meninggalkan hal-hal yang semacam ini, jetoti dan lain-lain. Kemudian yang ke-16, menggeliatkan badan sewaktu sholat. Ini juga tidak boleh. Berarti Allahu Akbar wis ngene iki mulat. Soalnya kalau nggih ngertos dhewe enten mawon tiyang sing ngeten niku maka ini tidak boleh. Dimakruhkan menggeliatkan badan sewaktu sholat, karena itu bisa mendorong kemalasan dan keluar dari sifat kekhusyuan. Niku boten angsal. Itu nanti akan menjadi kebiasaan. Dan yang ke-117, menerbitkan mata kepada orang lain sewaktu sholat atau menjulurkan lidah dan lain sebagainya. Pokoknya sholat dianggap yo enek napa dulanane, itu tidak boleh. Momone andene yang lirik, kene yang lirik, kedap-kedepan, maka ini tidak boleh. Enten apa mboten ngeten iki? Itu tidak boleh. Yang benar dimakruhkan menerbitkan mata kepada seseorang sewaktu sholat atau menjulurkan lidah dan lain sebagainya, karena hal ini termasuk memicu dan mengurangi kekhusyuan dalam hati. Ketika kekhusyuan hati kuat, maka kuat pula kekhusyuan seluruh anggota badan karena mengikutinya. Ini akan memalingkan dari kekhusyuan hati. Bapak-bapak, sebelum waktunya telah habis, maka kita buka sesi tanya jawab. Bisa terkait masalah kurban, masalah akidah, masalah materi kita, masalah keluarga, atau masalah yang lain. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan, minta waktu sebentar untuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala akan monggo.